Advokasi Kasubag pada Kejaksaan Negeri Garut, dan saya hormati dan cintai rekan-rekan wartawan Bapak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi terkait dengan refleksi akhir tahun 2022. Kinerja kami pada 1 tahun terakhir ini akan kami sampaikan kepada Isa Pers untuk bisa dipublikasikan. Yang saya ingin sampaikan, maaf kemarin ada undangan saya tidak bisa hadir ke kegiatan tersebut, dan saya juga mau mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya. Berkaitan dengan refleksi akhir tahun 2022 ini, kami akan menyampaikan hasil-hasil yang sudah kami lakukan. Seluruh tugas kami dalam 1 tahun ini tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik juga tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian yang bisa memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya. Bapak-bapak sekalian, terkait dengan bidang pembinaan di sini perlu sekali kami sampaikan untuk penyerapan anggaran kami dalam 1 tahun terakhir ini. BIPA kami sudah bisa terserap sebesar 99%, 99,63%. Jadi alokasi anggarannya itu untuk Kejaksaan Negeri Garut sebesar 10 miliar Pak Reja ya, 10 miliar 342.645.000, dan terrealisasi sekitar 10 miliar 250.953.533 juta ya, rupiah. Bapak-bapak sekalian, ini memang tidak bisa 100% karena memang ada anggaran yang memang tidak bisa dicairkan mengingat itu merupakan anggaran belanja pegawai. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang pindah sehingga tidak bisa terserap 100%. Kemudian untuk optimalisasi PNBP di kami pada tahun ini targetnya sebetulnya hanya 1.775.150.000 mengingat yang tahun lalu ya. Tetapi ternyata untuk realisasi di tahun ini kami bisa mendapatkan lebih dari 137%. Jadi PNBP yang kita bisa setorkan kepada negara realisasinya sekitar 2.428.928.252 rupiah. Ini dari misalnya saja dari eksekusi tilang, kemudian biaya-biaya perkara, misalnya saja terus pemasukan dari kantin, briling, nggak usah kita lakukan di sini. Kemudian ke bidang kinerja bidang intelijen, dari seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan ada beberapa, diantaranya adalah penyuluhan hukum. Itu melebihi target juga, jadi target kami 300 orang, tetapi realisasinya 340 orang untuk dapat kami sampaikan penyuluhan hukumnya atau sekitar 113%. Kemudian penerangan hukum juga melebihi target sekitar 300%. Kemudian untuk penerusan aset itu kisarannya target sebetulnya untuk penerusan aset hanya 1, tetapi dari tim Intel bisa merealisasikan lebih dari 1,5. Untuk kegiatan penerangan hukum, penyuluhan hukum itu antara lain yang menjadi prioritas itu adalah jaksa menyapa, kemudian jaksa masuk sekolah, kemudian juga ada jaksa masuk pesantren, jaksa masuk kampus, kemudian kegiatan pengawasan aliran kepercayaan. Itu untuk bidang intelijen. Selanjutnya bidang pidana umum. Untuk bidang pidana umum memang walaupun kami dapat masukan dari Polres atau dari penyidik, itu kisarannya untuk seluruhnya bisa kami selesaikan. SPDP 100%, penuntutan juga 100% kami bisa lakukan. Kisaran untuk 1 tahun ini perkara yang sudah masuk itu sebesar 385 perkara. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin 1 bulan kisarannya 30 perkara ya Pak Indra. Dari Pidum itu ada sekitar 30 perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Garut. Yang menonjol untuk kisaran penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Garut atau di wilayah Garut itu adalah
Masih nomor 1 narkotika psikotropika. Kemudian ini yang paling banyak itu 363 ya Pak Hendra ya, pencurian dengan pemberatan itu yang paling banyak. Yang kedua ya, terus yang ketiga terbanyak itu cabul ruda paksa. Itu anak-anak yang diperkosa atau diruda paksa oleh orang tua atau keluarganya. Kemudian hal lainnya yang terkait dengan bidang tindak pidana umum, kami sudah berhasil melaksanakan restoratif justice, yaitu untuk 2 perkara. 1 perkara 362 untuk kasusnya sama seperti yang lampau untuk pencurian handphone. Kemudian yang satu lagi adalah kasus narkotika. Jadi ada pengguna, ini adalah pengguna pemula yang menggunakan narkotika, kemudian kita lakukan RG, tidak harus masuk ke penjara, kita rehat yang bersangkutan di panti atau di balai rehab Adiaksa. Dan yang perkara menarik, tentunya bapak-bapak sudah mengetahui terkait kami melakukan penyelesaian perkara untuk penanganan kasus perkara NII DITI, ya, baik skala daerah atau skala nasional. Ini yang menarik sekali perhatian. Capaian dari pidana umum yang menjadi prioritas dari pimpinan kami di pusat, kami sudah mengikuti juga, kami mendirikan kampung restoratif justice. Untuk kampung restoratif justice yang mungkin dari bapak-bapak sudah pernah ada yang datang ke sana beberapa kali bersama saya, untuk pembentukan kampung restoratif justice ini masih terus berlanjut. Kami secara periodik juga memberikan in-house training bagi satgas RG yang ada di kampung tersebut. Kita membagikan KUHP dan beberapa aturan-aturan supaya mereka bisa mengerti dan mengetahui tentang hukum. Kemudian kami juga sudah memiliki balai rehab Adiaksa yang bapak juga ketahui bersama, memang harus dilengkapi lagi nanti ke depannya. Mudah-mudahan bisa peraturan bupatinya, kemudian SOP sudah kita draftnya sudah ada, nanti tinggal dengan kerjasama dengan pihak Pemda untuk bisa mewujudkan balai rehab Adiaksa operasionalnya begitu. Kalau saprasnya kan kita lihat sudah ada memadai dan juga sudah disampaikan ke Jaksa Agung, kita sudah siap dan sudah launching di hadapan Pak Jaksa Agung dan juga Menko Polhukam. Nah, kemudian itulah yang kira-kira yang terkait dengan tindak pidana umum. Selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, untuk kinerja bidang pidana khusus, Pak Yosefnya sedang Natalan ini, jadi diwakili oleh Pak Jajang. Untuk kinerja tindak pidana khusus dari pra penuntutan itu ada yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan juga 2 perkara, artinya sama prosentasenya 100%. Di dalam penyidikan perkara tindak pidana khusus juga ada 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara juga. Dalam 1 tahun terakhir ini kami menangani atau bersidang di di Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung, itu untuk 6 perkara penuntutan. Bapak-bapak sekalian, di dalam kinerja bidang tindak pidana khusus juga dalam 1 tahun ini kami juga sudah menangkap 1 orang DPO yang kemarin bapak juga ketahui, 1 orang terpidana atas nama Tatang Hermawan. Dan untuk kinerja bidang tindak pidana khusus itu kami mendapatkan uang pengganti tipikor, jadi ada masuk ke negara, yaitu pendapatan dari uang pengganti tindak pidana korupsi sebesar 629.684.476. Kemudian dari perkara-perkara yang dipidana denda. Nah, pendapatan dari denda tipikor itu sekitar 300 juta. Kemudian pendapatan dari hasil sitaan korupsi itu 181 juta rupiah.
Jadi di luar yang tadi disebutkan di bidang pembinaan, itu ada 2 miliar sekian yang dibidangi Pak Reja. Nah, untuk bidang Pitsus itu total PNBP Pitsus itu mencapai 1.110.684.476 rupiah. Bapak-bapak, itu yang menjadi PR kami di bidang Pitsus untuk Kejaksaan Negeri Garut, bapak-bapak sekalian. Ada tunggakan penyelidikan, ya Pak Jajang? Ya, siap. Ini satu tunggakan penyelidikan terkait dugaan markup penyimpangan APBDes tahun 2017 di Desa Marga Laksana, Kecamatan Cilau. Itu ada dugaan markup ya. Posisi masih lead, dan ini kita masih tangani juga, dan terakhir kita masih sempat expose kemarin ya, ada expose juga untuk kasus tersebut. Dan kemudian PR kami juga untuk penyidikan yang sudah familiar ini ya. Satu, untuk penyidikan tahun 2018 di Desa Cigagade, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, terkait dana desa tahap 2, penggunaan kegiatan hot mic jalan ya di Desa Cigagade, Kecamatan Limbangan kalau di sini tulis. Kemudian yang berikutnya adalah penyidikan kasus tahun 2015-2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, pelaksanaan reses ya Pak. Berikutnya adalah untuk dugaan korupsi tahun 2015 juga. Ini masuk penyidikan, adanya dugaan korupsi ini dana dari Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi Daerah Tertinggal yang dikelola untuk pembangunan kawasan pedesaan. Ini terkait BUMDes ya Pak. Ya, BUMDes Trimitra Abadi Kabupaten Garut, Desa Bayongbong. Kemudian Bapak sekalian, untuk kinerja bidang Datun, kegiatan perdata dan tata usaha negara ini hampir 100%, bukan hampir, 100% kita sudah melaksanakan kegiatan litigasi, non litigasi, pertimbangan hukum dan lain-lainnya. Dan untuk pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata yang digawangi Pak Kasih Datun ini, pemulihan keuangan negara itu sebesar 426.037.000 rupiah. Kemudian terkait capaian kinerja yang dilakukan oleh bidang Datun juga untuk penanganan perkara non litigasi pemulihan keuangan negara. Jadi kami kan bekerja sama melakukan MOU nih dengan beberapa pihak 3 terutama. Nah, ini kami dapat membantu mereka untuk mengembalikan tagihan-tagihan, misalnya saja dari Bank Intan Jabar itu ada tagihan-tagihan di pihak ketiganya yang kami bisa membantu sehingga ada pemasukan atau kami berhasil memberikan kembali para kreditor itu ya, uang tersebut kita kembalikan ke BIJ. Pembayaran daripada kreditor itu sebesar 156 juta. Jadi ada jaksa pengacara negara yang bertugas untuk membantu Bank Intan Jabar. Kemudian pada BPJS Kesehatan cabang Tasikmalaya ini juga kami juga berhasil membantu mereka untuk misalnya tagihan-tagihan dari asuransi tersebut yang tidak dibayar, itu kami berhasil membantu sekitar 104.110.000 rupiah. Kemudian terakhir kita bantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, itu juga kami berhasil membantu untuk adanya kelebihan bayar ya Mas. Kelebihan bayar kontraktor atau yang membangun tersebut itu bisa dikembalikan lagi sebesar 166.493 rupiah. Jadi kisarannya semua pemulihan keuangan negara dari Datun itu ada 427.339.000. Kemudian data yang lain adalah dari keseluruhan kerjasama yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut dengan pihak Pemda,
itu dengan Bapak Bupati kita melakukan MOU, kemudian dengan dinas dan SKPD kurang lebih ada 8 atau 9 dinas yang melakukan kerjasama MOU dengan kami. Kemudian BUMN dan BUMD ada 5 MOU. Kemudian untuk desa-desa dari 421 desa di Kabupaten Garut ini kami berhasil melakukan MOU kerjasama sekitar 155 desa yang sudah melakukan MOU. Jadi kalau MOU itu memang kan dari pusat, dari yang atas ya, dari Pak Jaksa Agung, kemudian Pak Kajati, kemudian kami tinggal menindaklanjuti terkait ruang lingkupnya, kesepakatan kedua belah pihak 1320 BW. Kalau kita Undang-Undang Hukum Perdata nanti tinggal di kesepakatan itulah kita bunyikan apa yang kita mau, bisa menambahkan dari yang ada dari pusat. Kalau mengurangi nggak mungkin, tetapi biasanya kita menambahkan gitu. Jadi total semuanya adalah 168 MOU yang sudah dilaksanakan oleh bidang Datun. Kemudian ini mungkin yang terakhir. Kinerja pengelolaan untuk bagian barang bukti dan barang rampasan. Untuk barang bukti dan barang rampasan ini kita berhasil atau telah melakukan lelang selama 1 tahun terakhir ini, ada 4 kali lelang. Total hasil lelang itu sebesar, hasil lelang yang kita dapatkan itu sebesar 22.991.000. Kemudian pemusnahan barang bukti yang bapak-bapak kami undang juga di sini sudah dilakukan 2 kali kegiatan untuk bulan Februari dan bulan September. Kami juga melakukan layanan gratis untuk antar BB gratis sebanyak 47 kegiatan pengantaran BB langsung ke tempat kediaman para pemilik barang bukti tersebut. Kalau secara umum seperti itu, tapi sebetulnya ada satu bidang lagi yang belum kita memang belum dilakukan terkait salah satu tugas kami yang baru adalah Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kalau di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mungkin bapak-bapak sudah familiar ya dengan Pak Aspitmil dan Pak Aspitmil. Ke depan memang untuk tahun ini belum ada perkara itu yang nanti biasanya masuk bisa ke Pidum atau ke Pitsus terkait koneksitas tersebut ya. Itu belum ada, dan tetapi yang jelas bila ada perkaranya nanti tim Kejati turun dan tim di sini juga dibentuk tim di sini. Itu belum, tetapi saya juga sudah menyampaikan misalnya ke Pak Dandim, ke Ibu Denpom untuk kita bisa berkolaborasi. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya kok banyak doreng nih. Kalau teman-teman yang sering ke Jagung pasti udah lihat loh ya. Kami ini sekarang yang jaga banyak yang doreng-doreng begitu. Nanti juga jangan kaget kalau nanti di Kejaksaan Negeri Garut kok sekarang buka jari kok ada yang loreng, ada yang hijau-hijau gitu. Karena kami sama Pak Dandim ini sudah saudara lah, karena salah satu pucuk pimpinan kami Jaksa Agung Muda Pidana Militer tersebut adalah dari militer, Pak Anwar Saadi gitu ya. Teman-teman dibilang, Bu itu dikenalin dong Bu, ngomong sosialisasi lah tentang Pitmil ini, jadi nanti nggak kaget gitu. Oh iya ya, terlupa. Nah itu dari Angkatan Laut, Jenderal Angkatan Laut, beliau menjadi Jaksa Agung Muda, masuk ke jajaran pimpinan kami. Dan ke depan nanti bukan hanya bapak-bapak ganteng ini saja yang membantu saya di sini, nanti mungkin ada lagi satu kasih ya Pak Hendra, kasih Pitmil nanti. Organisasi tata kerja ke depannya ada penambahan itu. Kalau di Kejati mungkin bapak-bapak sudah familiar dengan Pak Aspitmil begitu. Itu pun beliau kolonel kalau tidak salah ya. Kolonel Angkatan Udara begitu yang di sana jadi asisten. Jadi kami sudah saudara sekalian. Karena memang dominis litis penuntutan itu adanya pada Jaksa Agung. Jadi semua penuntutan harus satu muara. Konsep dari penuntutan itu harus satu muara. Demikian Bapak sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti. Mohon bantuan untuk juga disebarluaskan. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, kami. Mungkin dari bapak-bapak ini ada pertanyaan.
Kepada Ibu dari satu Pak. Ya, Ibu Dari mana? Hakim dari detik.com Ibu. Boleh dijelaskan secara rinci nggak Bu? Tadi kan ada kasus pencabulan yang tahun ini paling peringkat ketiga paling menonjol di Garut. Bisa dirincikan seperti apa gitu? Oke. Dan para tersangka. Ya. Sekalian entar belum. Silakan. Jadi Pak, Dari mana Pak? saya pengen Pak dari pikiran rakyat anggapan bayangan. Dalam ekspos di Kejati Jabar kemarin menyatakan bahwa korupsi paling tinggi Jawa Barat itu terjadi di Kabupaten Garut dan juga Tasikmalaya. Oh iya. Itu Garut itu gimana Bu? Terus kasus-kasus yang ditangani selain yang sekarang ini. Satu lagi. Nilai uang yang terselamatkan diperjelas Bu. Oh, oke. Bumdes masih yang jadi PR. Yang terselamatkan. Maksudnya uang yang berhasil terselamatkan dalam Oh, Pitsus berarti data Pitsus ya. kemudian tadi bumdes itu belum dijelaskan Bu, bumdes Ah. dinas mana sih? Oh, dinaikkan. Atau desa. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi terkait pertanyaan untuk kasus yang menonjol ketiga yaitu ruda paksa atau cabul. Beberapa kasus diantaranya misalnya saja anak yang diperkosa oleh bapak kandungnya, begitu. Ada tidak cuma satu ini, lebih dari satu yang anak diperkosa atau diruda paksa oleh bapaknya sehingga hamil, ada sampai melahirkan begitu. Dan ini bukan satu, mungkin seingat saya ada 2 atau 3 begitu. Selebihnya misalnya dari mamanya atau kakeknya seperti itu ya. Nah itu termasuk yang paling banyak ditemui. Kemudian lagi terkait Expos Kejati Jabar, memang kemarin Pak Kajati memberikan statement seperti itu ya Pak ya. Untuk catatan kami memang kalau terhitung di sini yang menjadi PR kami sebelum saya itu ada kurang lebih tadi 4 perkara. Kemudian yang sedang ditangani itu kurang lebih berapa Pak? Kasih Pak Jajang sebentar. Oh yang ini kan yang ini. Ya, Kalau yang awal yang sudah kita tentukan tersangkanya itu kan yang Desa Karyasari Pak ya sama BRI. Kemudian Sukanegara ini prosesnya DIK. Masih DIK yang ini masih kita perdalam kembali sih Pak. Ini 3, kemudian 4 PR. 4 PR tunggakan ya. Yang tadi saya sebutkan itu jadi sekitar 8 ya Pak ya. 7 ya, kurang lebih 7. Bagaimana Pak? Yang 3 yang masih itu ya, yang baru itu. Yang 4 kan PR. Yang 3 yang baru. Baru. Ya, yang 3 yang baru. Kemudian yang tadi dari mana penyelamatan itu mesti buka dulu ya catatannya. Nanti bisa lah nanti di saya tanyakan ya rincian yang misalnya dari terkumpul sekian miliar itu dari mana gitu ya bisa ketahuan. Bagaimana Pak? Oh total udah. Ini kan 1.110.684.476 total PNBP dari Pitsus. Nanti tapi rinciannya harus ditanya nanti ya Pak ya. Kita tanyakan ke Pak Jajan nanti biar kalau misalnya mau tahu nanti bisa dari ini perkara apa, kemudian bisa diselamatkan berapa. Kemudian tadi terkait yang BUMDes ya. Kalau BUMDes itu kalau tidak salah namanya BUMDes Trimitra Pak ya. Trimitra Abadi. Jadi BUMDes ini Trimitra Abadi. Jadi BUMDes ini merupakan BUMDes kawasan ya. Apa namanya? Bersama. BUMDes yang dibuat secara bersama-sama di 3 desa di Kecamatan Bayongbong. Nah itu bantuannya itu dari Kementerian Pusat, Kementerian Desa, Kemendes begitu. Nah itu sekitar 2015 sebetulnya bantuannya ya Pak Jajan ya. Tahun anggaran 2015. Kita masih lakukan aktif juga kami lakukan pendalaman untuk penyidikannya. Jadi ini sebenarnya sambil mengerjakan yang
DPR, ngerjakan yang ini gitu. Jadi bareng-bareng. Jadi mohon bapak-bapak sekalian mensupport juga gitu. Kami walaupun terbatas sekali orang-orangnya, sangat terbatas di luar kesibukan-kesibukan yang lain, tetapi untuk penyidikan insya Allah lah, penyidikan yang penanganan perkara tadi saya sebutkan baik DPRD, kemudian yang BUMDes ini kami tetap laksanakan dan pastinya update terus, tidak hanya update ke Pak Kajati, update sampai ke Jagung ya bapak-bapak. Jadi kalau modusnya yang tadi yang BUMDes itu seperti apa sih modus mereka? BUMDes Penyimpangannya seperti apa? Penyimpangannya intinya sih mereka kan dapat dana bantuan dari pusat, kucuran dana. Kemudian dari kucuran dana itu ada 4 program yang utama di situ. 4 program utama misalnya infrastruktur, fisik, kemudian untuk penguatan bantuan SDM, komponen kelompok taninya juga. Yang satu lagi saya lupa, 4. Kelompok usaha ya. Itu tidak direalisasikan. Dari situ ya ada beberapa yang memang kan kita pendalaman. Nah, ditemukan hal-hal yang memang misalnya ada yang terindikasi bahwa itu tidak dilakukan atau tidak sesuai begitu Pak. Kita tetap. Ibu izin punten yang tadi yang terkait kasus budak paksa itu kan 3 diantaranya adalah inses Iya. yang menemukan bapak. Iya bapak. Menggauli anak. Iya. Kalau total kasusnya ada berapa yang ditangani? Berapa Mas Rendra? Kalau untuk yang itu total 1 tahun ya, Pak? 1 tahun untuk 1 tahun untuk memang yang ruda paksa ini memang yang incest itu sempat kita turun ke lapangan waktu kita ke selatan ya Pak Kasidatun ya. Iya. Kita ke selatan sama Pak Kaspidum juga nih karena kan wilayah Pidum juga waktu itu. Satu tugas dari Datun yaitu kita bisa menghapus atau membubarkan bahasanya Fer. Membatalkan perwalian dari si bapak tersebut. Perwalian. Jadi anak ini kita batalkan perwaliannya nih, hak bapak kepada ini karena bapak ini kan juga sudah melakukan hal-hal yang tidak bermoral begitu. Artinya biasanya kasus budak paksa yang ditangani biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu. Orang-orang terdekat. Nanti datanya ya Pak ya, menyusul ya. Iya. Satu lagi Bu, kalau lagi. Dua lagi. Ya, kasus itu perkembangan pokir. Oke. Ada pimpinan yang sudah mulai. Ada, tetap kita panggil dan sudah kita panggil semua hampir ya Pak. Hampir semua Ibu, masih ada pemanggilan ulang Ibu untuk semuanya sudah. Tapi memang ada yang berulang kita panggil aja. Yang pimpinan siapa? Pimpinan hampir yang lama juga kita panggil ya Pak Jajang ya. Yang lama kita panggil semuanya. Catatannya di Pak Jajang semuanya. Siap. Bu, kendalanya apa? Gimana? Kendalanya Kendalanya itu kan karena saksi-saksinya dari itu banyak sekali Pak. Berapa ratus kita panggil sudah? Kalau anggotanya 50, pendamping 50, Sudah 100, tambah anggota DPRD-nya, tambah harus meng-cross-check dengan wilayah setempat, cross-check dengan misalnya tokonya, tempat ininya, desanya, sekian desa semua turun begitu Pak. Jadi memang perlu kesabaran juga buat kita, baik APH juga, pasti teman-teman apalagi masyarakat itu menunggu ini gimana, sama saya juga gergetan ini kapan gitu. Tapi kita sudah expose ke kemarin itu kemana Mas BPKP, ya kita disuruh melengkapi yang kekurangan itu begitu, melengkapi. Ada pemanggilan itu? Iya, pemanggilan masih dilakukan. Masih Pak dilakukan. Intens semua ya? Iya, semuanya Pak di kita. Kalau untuk terkait barang bukti, apakah masih dirasa kurang Bu? Terkait kasus pokir itu? Kemarin pendalaman dari tim memang masih ada beberapa yang kita mesti cari ya Pak ya. Iya Bu, pemberkasannya. Karena memang pemberkasannya kemudian karena memang kan sudah lama sekali Bapak. Kalau SP3 itu mungkin biar nggak menjadi polemik dan masyarakat buat tindakan juga jelas. Iya.
Pak ada gitu ruang ke sana gitu. Maksudnya biar kejaksaan tidak punya PR karena saya hitung itu udah 3 kejari. 3 kejari ya. Iya Bu. Tapi buat kami kan kami profesional saja Pak. Kami tetap mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi mengusulkan seperti itu belum sih di kami karena kami masih terus melihat adanya indikasi potensi kerugiannya. Jadi yakin saja. Jadi maaf Bu. Tadi ini cukup menggelitik juga, penasaran juga gitu Bu dengan terkait dengan parameter penetapan Garut sebagai terbanyak kasus korupsi begitu Bu ya. Ini kan secara kuantitas kan hanya 6-7 perkara begitu yang dalam kurun waktu 1 tahun. Nah ini parameter Kejati misalkan menentukan Garut ini terbanyak seperti apa gitu. Kalau parameternya saya juga mohon maaf, saya belum pasti juga. Apakah dari nilainya gitu Bu atau mungkin dari jumlah perkaranya itu gimana gitu? Nah kalau secara parameter pastinya pimpinan menentukan seperti itu, saya mohon maaf belum tahu juga ini seperti apa begitu. Tapi kan indikasinya tidak hanya Garut, itu ada beberapa Jawa Barat begitu, diantaranya Garut. Mungkin juga bisa dari mungkin ya Pak, dari tingkat kerugiannya atau banyaknya laporan pengaduan, saya tidak tahu juga, mungkin dari laporan pengaduan ada banyak indikasi. Tapi kalau mohon maaf untuk parameter pimpinan seperti itu tingkatnya saya belum juga. Mungkin juga karena terakhir kemarin kita juga sudah menyelesaikan penuntutannya Pak Jajang 6 perkara Pak, 6 perkara juga ya. Yang 1 tahun ini kan selain yang kita lagi 3 persoalan yang kita selesaikan plus 4 PR, itu ada 6 Pak. Ada 6 yang sudah putus ya Pak Jajang. Siap, Ibu. Ya, penuntutan 6 perkara diselesaikan 6 perkara dalam 1 tahun ini. Jadi dalam 1 tahun ini Pak Jajang penuntutannya juga diselesaikan. Nah, PR juga dikerjakan. Terus yang penyelidikan Pak Jajang langsung botak tuh. Kemarin waktu di Kejati nggak botak gini loh, langsung di Garut. Nah, Totalnya 7 ya Bu, berarti yang PR-nya 4, yang itu 3 sekarang. ya. Terus Ibu satu hal lagi, mohon izin saya dari ICT untuk Cakrawala. Pak Kejati juga dalam rilis akhir tahun menyebutkan bahwa itu memang termasuk sebenarnya bukan hanya Garut ya, Ada Tasik, ada iya. Tapi ada indikator yang lebih kuat itu terkait dengan BUMD dan BUMN, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Nah, Garut ini punya persoalan klasik dalam catatan sepanjang ini bahwa memang selalu sudah berpersoalan di Badan Usaha Milik Daerah, terutama sekali dengan BPR. Nah, belakangan ini juga BIJ saja namanya, sampai itu dulunya BPR. Walaupun berganti nama, rasa-rasanya memang motifnya masih seperti itu. Apakah itu juga sudah termasuk dalam catatan Ibu di akhir tahun ini? Misalnya sudah mulai masuk atau kemungkinan masuk ke tahun baru 2023. Karena kalau melihat sejumlah indikator yang ada itu memang benar-benar seperti menunjukkan ada hal yang tidak sehat, ada keganjilan, misalnya dengan pergantian direktur sebelumnya, BIJ sebelumnya, kemudian ada statement dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang juga mensinyalir bahwa ada persoalan di BIJ ini diganti. Nah, Kejaksaan sendiri kira-kira dalam konteks ini apa misalnya sudah masuk dalam catatan tahun 2022 atau memang nanti akan masuk ke 2023, dan pintunya apakah sejauh ini sudah ada yang mengadukan hal itu, baik lembaga swadaya masyarakat atau juga korban? Karena kami sudah menghimpun banyak data masyarakat yang berbicara saat ini mulai kesulitan mencairkan uang yang mereka simpan. Dan lagi-lagi yang menarik memang ada beberapa hal di mana terjadi manipulasi atau apa itu istilahnya, ketika kredit itu dikucurkan bukan kepada haknya, mungkin seperti itu oleh si terduga, atau kalau kita boleh menduga oleh direksi di BI. Sudah masuk catatan di teman-teman di Kejaksaan Ibu Polisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapak-bapak perlu diketahui, jadi kami itu kan tidak memilah-milah mana perkara-perkara. Bapak-bapak bisa lihat untuk yang masuk ke Pitsus saja, untuk BUMN misalnya, salah satu bank plat merah itu masuk dari Intel, diserahkan ke Pak Pitsus nih, ke Pak Jajang. Jadi memungkinkan sebetulnya untuk BUMD juga, kalau memang ada indikasinya, kenapa tidak begitu? Kami juga tidak alergi atau tidak menolak ada laporan atau ada indikasi seperti itu. Nah, terkait BIJ juga ada
misalnya beberapa belakangan ini yang tadi Bapak sampaikan itu ya kita tetap melakukan pendalaman. Tim Intel kami juga melakukan pendalaman. Jadi memungkinkan untuk semuanya, gitu Pak. Ya maksudnya di 2023 mungkin mulai krisis staff. Itu ya. Pokoknya kalau ada kemungkinan indikasinya pasti Pak. Nggak mungkin lah kami membuang-buang pekerjaan yang memang menjadi tusi kami. Siap. Baik, terima kasih. Ntar dulu nanti yang mau diduluin yang mana nanti pada DPRD diteriak-teriakin saya. Ibu kan dari DPRD, terus yang itu minta biji. Pak Jajan nangis di depan sambil ketawa. Semangat Bu, semangat. Kami semangat Pak. Kalau ada indikasi, ya ada laporan, teman-teman juga pers suka sampaikan ke teman-teman kami ke tim Intel, mungkin ke tim Pitsus, itu kami terima kasih sekali. Terima kasih Bapak-Bapak. Sudah selesai semuanya. Alhamdulillah.